Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Andini dengan NIM C1C024155 dari kelas R12. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 22 mengenai impor, bendaharawan, dan industri tertentu. Dosen pengampunya, Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Materi yang saya akan bahas dalam video presentasi ini adalah yang pertama, objek PPh Pasal 22, perhitungan PPh Pasal 22, impor, perhitungan PPh Pasal 22, bendaharawan, perhitungan PPh Pasal 22, industri tertentu. Masuk ke materi yang pertama berupa objek PPh Pasal 22. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa contohnya ya. Yang pertama, impor barang. Yang kedua, ekspor komoditas tambang. Yang ketiga, pembelian barang oleh pemerintah. Yang keempat, pembelian barang atau bahan oleh BUMN dan badan usaha tertentu. Yang kelima, penjualan hasil produksi. Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importir umum. Yang ketujuh, penjualan BBM, BBG, pelumas oleh produsen atau importir. Yang kedelapan, pembelian hasil alam. Yang ke-9 pembelian tambang, yang ke-10 penjualan emas batangan, yang ke-11 penjualan barang mewah. Kemudian, materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang PPh Pasal 22 perhitungan impor. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa contoh tarif dari perhitungan impor. Yang pertama, objek pajak kegiatannya. Impor barang. A. Barang tertentu, lampiran PMK nomor 110 PMK 010 2018 huruf A dengan atau tanpa menggunakan API. Tarifnya 10%, dasar pengenaannya nilai impor, PPh pasal 22-nya, 10% itu dikali dengan nilai impor. B. Barang tertentu lainnya, lampiran PMK nomor 110, PMK nomor 10, 2018 huruf B dengan atau tanpa menggunakan API. Tarifnya 7,5% nilai impor. PPh pasal 22, 7,5% dikali nilai impor. C. Barang berupa kedelai, gandum, tepung, terigu, lampiran PMK nomor 110 PMK nomor 10 2018 huruf C dengan menggunakan API. Tarifnya 0,5%, dasar pengenaannya nilai impor. PPh pasal 22-nya 0,5% dikali dengan nilai impor. D. Barang selain pada huruf A, B, dan C menggunakan API. 2,5% dikali dengan nilai impor. Yang E, barang pada huruf C dan D tidak menggunakan API, tarifnya 7,5% dikalikan dengan nilai impor. Yang F, barang yang tidak dikuasai, 7,5% dikali dengan harga. Nah, di sini saya sudah memasukkan contohnya, yaitu PT Anda adalah importir yang memiliki API. Pada Desember 2018 melakukan impor barang pakaian selam dari Jepang dengan harga faktur 100 US dollar. 100 ribu US dollar maksud saya. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean atau Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Anda. Tarif bea masuk 10% dari SIF. Pungutan lain yang sah di daerah pabean adalah 10 juta. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 14.500, sedangkan kurs BI adalah 14.540. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Anda. Nah, mari kita masuk ke penghitungannya. Harga fakturnya 100 ribu US dollar, biaya asuransi 0,5% dikalikan dengan 100 ribu US dollar. Hasilnya 500 US dollar. Biaya angkut 10% dikali dengan 100 ribu US dollar sama dengan 10 ribu US dollar. Nah, kemudian itu ditambahkan hasilnya SIF berupa 110.500 US dollar. Bea masuknya 10% dikalikan dengan 110.500 US dollar sama dengan 11.050 US dollar. Nilai impornya yang 110.500 tadi ditambahkan dengan 11.050 US dollar, hasilnya 121.550 US dollar. Nah, nilai impor dalam rupiahnya 121.550 US dollar dikalikan dengan 14.500 sama dengan 1.762.475.000. Pungutan lain yang lain yang sah di daerah pabean yaitu 10 juta. Kemudian itu ditambahkan menjadi 1.772.475.000 miliar. Nah, lanjut menghitung PPh pasal 22 impor. Besar PPh pasal 22-nya adalah 10% karena
Kenapa 10%? Karena ini masuk kepada objek pajak yang A, maka dikalikan 10% dikali dengan nilai impor, yaitu 10% 1 dikali dengan 1.772.475.000 sama dengan 1 miliar sama dengan maksud saya 100.077.247.500. Nah, materi yang kedua, perhitungan PPh pasal 22 bendaharawan. Pungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau pusat, daerah, dan instansi atas penyerahan barang yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Tarif PPh pasal 22 bendaharawan. PPh pasal 22 bendaharawan dihitung dengan cara sebagai berikut. PPh 22 terutang 1,5% dikali dengan harga pembelian tidak termasuk PPN. Untuk menentukan harga di luar PPN, ikuti rumus berikut ini. Harga pembelian di luar PPN 100 dibagi 100 ditambah tarif PPN dikali harga pembelian termasuk PPN. Misalnya, harga pembelian adalah 144.300.000 termasuk PPN 11%. Harga pembelian tidak termasuk PPN adalah harga pembelian sama dengan 100 ditambah dengan 100 dibagi dengan 100 ditambah 11 dikali 144.300.000 sama dengan 130 juta. Nah, contoh kasusnya, pada bulan Juli tahun 2001, kontrak PT Incomen mendapat pekerjaan atau proyek perbaikan jalan dari Pemda Banten. Nilai proyek tersebut sebesar 95 juta. Hitunglah PPh pasal 22 bendaharawan yang dipotong oleh bendaharawan pemerintah. Diketahui tarif PPh pasal 22 1,5%. Nilai proyeknya 95 juta. Jawabannya, PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan, tarif PPh dikali nilai proyek 1,5% dikali 95 juta menjadi 1.425.000. Nah, lanjut ke contoh yang ketiga, perhitungan PPh pasal 22 mengenai industri tertentu. Di sini saya sudah memasukkan contohnya. PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur dan eksportir karet. Pada bulan Juli 2023 melakukan pembelian bahan oleh karet senilai 555 juta, termasuk PPN dari Tuan Budi ber-NPWP. Selaku pedagang pengumpul yang mengumpulkan hasil getah karet dari petani. Transaksi tersebut terutang pada PPh pasal 22 dengan perhitungan sebagai berikut. DPP-nya 555 juta dikali dengan 100% dibagi 111 sama dengan 500 juta. PPh pasal 22 terutangnya 0,25% dikali 500 juta sama dengan 1.250.000. Dengan demikian, atas transaksi ini PT XYZ selaku pemungut harus menyetorkan melaporkan PPh pasal 22 yang terutang senilai 1.250.000 untuk masa Juli 2023. Nah, kesimpulan dari materi PPT ini adalah PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut di tingkat pusat dan daerah oleh bendahara negara dan lembaga terkait atas pembayaran untuk pengiriman barang dan impor tarif dan mekanisme pemungutan pajak penghasilan dua-dua bervariasi sesuai dengan jenis barang dan entitas usaha termasuk usaha tarif 10%, 75%, 0,5%, dan 1,5% untuk bendahara. Penerapan pajak penghasilan pasal 22 penting sebagai sumber pendapatan negara yang berperan dalam pembangunan nasional. Namun, perhitungan ini yang cermat diperlukan untuk menghindari kesalahan administrasi dan kesalahan pencatatan pajak. Sekian dulu materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.